Sudah tiba waktu kebaktian sore Hari Raya Roti Tidak Beragi. Mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan yang berjudul Hari Raya Roti Tidak Beragi dan Penderitaan. Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah hari raya kedua yang jatuh pada hari setelah Paskah. Makna terutama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi adalah penderitaan. Saat kita mulai kebaktian, ini adalah waktu yang persis sama ketika Yesus mengatakan perkataan terakhirnya di atas salib 2000 tahun yang lalu berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus telah disalibkan pada pukul 9 pagi dan meninggal dunia pada pukul 3 sore untuk menanggung semua dosa manusia sebagai domba korban penebus dosa, dan rohnya kembali ke surga. Tetapi untuk kita mengetahui bahwa Tuhan tidak ada di bawah kematian, tetapi hidup untuk selama-lamanya, Dia sudah menunjukkan kepada semua bangsa kuasa besarnya melalui kebangkitannya. Dia telah berkata kepada anak-anaknya, jika kamu menghadapi penderitaan dan kesulitan di dalam kebenaran, itu penderitaan baik. Jadi ikutilah jalan penderitaanku. Sekarang, kita memberitakan Injil kepada semua bangsa di dunia, menanggung kehendak Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Di dalam perjalanan ke surga, bangkitlah suatu gerakan untuk membimbing dunia takut akan Tuhan dan menyembahnya dengan cara yang benar. Semua nabi di seluruh dunia berusaha untuk menyampaikan ajaran-ajaran ini kepada segala bangsa. Di dalam proses pemberitaan Injil, jalan tidak hanya dipenuhi bunga bagi kita. Terkadang, kita bertemu orang yang menolak, menghujat, dan memfitnah Injil. Terkadang, kita bertemu orang yang membantu kita. Saat kita semua mengingat penderitaan yang tak terhitung jumlahnya dan jalan salib yang Kristus jalani bagi kita, Dia mengingatkan kita untuk tetap mengikuti jalan Kristus itu sampai akhir, sekalipun di dalam berbagai kesulitan dan kesengsaraan. Mengingat Bapa Surgawi sedang menunggu kita di kerajaan surga, dan banyak malaikat menunggu kita, dan kita akan bertemu mereka pada akhir penderitaan ini. Jangan kita menyerah perjalanan ini, tetapi mari kita berjalan terus sampai ke kerajaan surga, walaupun jalan kita sama seperti jalan penyaliban yang penuh dengan kesakitan. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Seperti yang dikatakan Yesus di ayat 24, ada syarat untuk kita mengikuti kehidupan Kristus. Harus memikul salib dan mengikuti Kristus. Jalan mengikuti Kristus bukanlah jalan yang selalu dipenuhi dengan bunga. Ada banyak kesulitan dan penderitaan di hadapan kita. Walaupun jalan itu ada banyak penderitaan, kita harus ingat bahwa di ujung jalan itu ada dunia yang benar-benar cemerlang dan mulia yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Jangan kalah dengan kesulitan, jangan putus asa dan tersandung. Mari kita tahan semua kesulitan dan penderitaan dan menang dengan berpikir
semua kesulitan dan penderitaan di hadapanku dalam perjalanan iman diperlukan untuk aku dapat memikul salibku dan untuk dapat mengikuti Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 4. Sekarang kita belajar tentang penderitaan sambut Hari Raya Roti Tidak Berhagi. Tetapi mengingat Tuhan akan mengaruniakan kerajaan surga kepada kita di pada akhir penderitaan orang Kristen. Jangan putus asa dan menyerah di dalam penderitaan. Pasal 4 ayat 12 kita baca. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. Sangat penting kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaannya, yaitu roh Allah, ada padamu. Sebagai orang Kristen, kita mengalami banyak penderitaan untuk mengikuti kehidupan Tuhan yang mulia. Tetapi penderitaan itu bukan hanya penderitaan ataupun pengorbanan. Itu adalah medali besar bagi kita secara rohani. Tetapi karena kita di dalam tubuh, kita merasa sulit dan sakit, dan terkadang putus asa dan berusaha untuk menghindarinya. Tuhan kita berkata, jika kamu ingin mengikuti aku, jika kamu benar-benar ingin mengikuti aku ke tempat kemana aku pergi, kamu harus memikul salibmu untuk mengikuti aku. Tuhan telah berkata, orang yang tidak memikul salibnya tidak bisa mengikuti aku sampai akhir. Jadi, walaupun kita menghadapi kesulitan dan penderitaan apapun, mari kita bersukacita menerima segala penderitaan untuk kebenaran, sampai saat Injil ini diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi, dan sampai saat semua saudara-saudari kita dicari. Yesus telah menjelaskan perihal penderitaan melalui perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya hidup tanpa penderitaan, sedangkan Lazarus hidup penuh dengan penderitaan. Engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan di kerajaan surga, dan kamu sangat menderita di dalam lautan api yang menyala-nyala untuk selamanya. Bukankah itu adil? Ketika menjelaskan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, Yesus membandingkan antara mereka yang menjalani kehidupan di dalam penderitaan dan mereka yang hidup hanya untuk mengejar kenyamanan tanpa penderitaan di bumi. Di dalam perumpamaan ini, kita bisa mengetahui kehidupan seperti apakah yang harus kita jalani sebagai orang Kristen untuk dapat menerima berkat yang abadi. Kalau begitu, mengapa penderitaan selalu ada di dalam kehidupan orang Kristen? Mari kita melihat ajaran Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di sini dapat dilihat juga, dikatakan bahwa untuk kita yang menderita, Tuhan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita dalam iman dalam waktu singkat melalui kesulitan itu. Dan untuk memperkuat fondasi kita, kita harus memiliki waktu seperti ini, menderita untuk sementara waktu. Jadi,
Menurut Kisah Para Rasul pasal 14, untuk kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, apa yang harus kita alami? Kita harus mengalami kesulitan. Kalau kita mau hidup di dalam iman, tidak dengan sepenuh hati, mungkin kita akan menghindari jalan kesulitan. Tetapi, jika kita menetapkan hati untuk mengikuti jalan Kristus, kita harus memikul salib, baik besar maupun kecil, untuk mengikuti jalan itu. Mari kita baca satu firman lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Ayat 22 kita baca. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dia menempatkan prasyarat di awal untuk memasuki kerajaan Tuhan dan kemudian menjelaskan semua kejadian yang muncul di hadapan kita. Dia berkata, kita harus melalui banyak kesengsaraan. Orang yang hidup sebagai orang Kristen menghadapi banyak kesulitan dan sengsara, terkadang dari keluarga, terkadang dari tetangga, terkadang dari kenalan, atau terkadang dari masyarakat. Berbagai jenis rintangan ada di depan kita untuk menguji kita dalam beragam cara. Meskipun begitu, kita tidak boleh mengabaikan semua rintangan itu ataupun iman terhadap Kristus. Kalau kita maju ke depan dengan gagah, rintangan-rintangan tidak akan menjadi rintangan, tetapi itu akan menjadi jalan pintas ke tempat tujuan kita, sama seperti Laut Merah. Laut Merah merupakan suatu penderitaan besar dan rintangan. Namun, bahkan halangan itu ketika dibangun dan didirikan dengan benar di dalam iman kepada Tuhan, Laut Merah bukan lagi musuh kita, itu ada di sisi kita, membuka jalan bagi kita, menjadi senjata yang berkarunia untuk memusnahkan musuh yang menentang kita, dan keselamatan. Kita harus percaya bahwa itu telah menjadi suatu alat untuk keselamatan. Sama seperti ini, penderitaan bukanlah hanya penderitaan dan kesakitan. Pada akhirnya, melalui penderitaan, Tuhan mengokohkan, meneguhkan, dan menguatkan kita dalam iman dan kepercayaan kita. Hari ini adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi, hari untuk memperingatkan diri penderitaan dan pengorbanan Kristus di atas salib. Sejak malam Paskah, Kristus berdoa semalam suntuk di tempat yang bernama Getsemani untuk keselamatan manusia. Dia sudah tahu penderitaan yang harus dialaminya untuk keselamatan kita. Karena penderitaannya sangat parah, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di atas tanah. Namun pada saat itu, murid-murid yang mengaku diri beriman baik tidur nyenyak, bahkan pada saat waktu Yesus mengalami penderitaan itu. Yesus membangunkan mereka 3 kali. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Aku sedang begitu menderita. Murid-muridnya mengabaikan penderitaan itu dan tidur nyenyak. Yesus membangunkan mereka untuk mereka bangun dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus datang untuk kedua kalinya dan melihat mereka tidur lagi, membangunkan lagi. Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, dan pergi berdoa untuk ketiga kali. Ketika dia kembali sesudah berdoa, mereka masih tertidur. Saudara-saudari, begitulah kita. Selama Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi menjalani waktu penderitaan, kita, anak-anak surgawi, selalu berusaha untuk menghindari penderitaan dan mau hidup dengan aman dan tenang. Tetapi melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi kali ini, mari kita mengingat penderitaan Bapa sekali lagi. Bapa sudah menderita bagi kita sejak saat sesudah Paskah
hingga Hari Raya Roti Tidak Beragi. Dia pernah dihina, bahkan dijual oleh Yudas Iskariot hanya dengan 30 uang perak. Disakiti karena murid-muridnya dengan disangkal oleh Petrus 3 kali dan ditinggalkan oleh mereka. Tidak seorang pun mendukungnya dan berdiri di pihaknya. Ketika rakyat itu menerima kesempatan untuk memilih satu di antara Yesus dan penjahat, mereka memilih penjahat dan menolak Yesus. Bahkan di dalam posisi yang tidak diakui secara sosial. Walaupun dia tidak berdosa apapun, dia menjalani waktu penderitaan dan kesakitan parah dan disalibkan pada pukul 9 pagi. Rakyat itu sudah memakai mahkota duri kepadanya. Banyak orang di sekelilingnya meludahi, menghina, dan mencemoohnya. Bahkan membuang undi untuk mengambil pakaiannya. Tetapi dia menahan semua penderitaan itu, karena jalan itulah jalan keselamatan bagi anak-anaknya. Kristus digantung pada salib pukul 9 pagi, dan nafasnya berakhir di salib pada pukul 3 sore, dan meninggal dunia. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Menurut kalender suci, peristiwa itu terjadi pada Hari Raya Paskah yang kita rayakan semalam, dan sampai Hari Raya Roti Tidak Beragi yang kita rayakan sekarang. Janganlah kita berpikir semua hal ini hanyalah sebagai suatu sejarah yang tercatat di dalam Alkitab, tetapi berpikir ini adalah kasih agung Tuhan bagi kita. Pada hari ini, Hari Raya Roti Tidak Beragi ini, kita harus mengingat bahwa Bapa dan Ibu hanya mengharapkan keselamatan kita dalam segala penderitaan yang telah dijalani mereka. Kita juga mengalami beberapa penderitaan dan kesulitan dalam menuntun saudara-saudari kita yang hilang ke keselamatan. Yudas Iskariot telah mengkhianati Yesus, dan Petrus sudah menyangkalnya. Semua murid yang telah berkata, "Kami akan mengikutimu sampai kami mati." Tetapi mereka pun menyangkal dan meninggalkan dia. Walaupun kita menghadapi semua keadaan itu, kita harus mengingat pesan Tuhan yang penuh dengan kasih bagi kita saat dia mengambil nafas terakhirnya dengan sulit. "Aku mengasihi kamu sampai akhir." Kita perlu mempelajari penderitaan Kristus itu. Maksud saya, bukan kita menjalani penderitaan dengan menganiaya tubuh kita sendiri. Jika kita menghadapi kesulitan dalam mencari saudara-saudari yang hilang, saya harap kita semua dapat mengikuti sepenuhnya jalan penderitaan itu hingga akhir. Mari kita lihat satu firman Tuhan lagi. Mari kita baca Filipi, pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya mengaruniakan kita untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita bersama Dia. Jangan kita menyangkal Kristus dalam segala penderitaan. Mari kita beritahukan kepada segala bangsa bahwa Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi adalah Bapa dan Ibu kita, supaya kita bisa menuntun mereka ke jalan keselamatan. Dia mengingatkan kita tentang penderitaan melalui Hari Raya Roti Tidak Beragi, dan Dia mengatakan kepada kita
bahwa hidup yang menderita bukanlah bermaksud semuanya buruk, atau kehendak Tuhan untuk membuat kita menjadi buruk. Tetapi itu proses penting dalam membuat kita bercahaya dan sempurna melalui itu. Kristus telah memikul salib untuk memberi teladan penderitaan kepada kita. Jadi, mari kita memikul salib kita, baik kecil maupun besar, tidak bersungut-sungut dan menggerutu, tetapi bersyukur menempuh jalan itu supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya menutup khotbah sore ini. Terima kasih.